pertama, Ivan Petrovich Pavlov mengemukakan classic conditioning atau teori pengkondisian klasik. Classic conditioning adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Yang kedua, Edwin Guthrie mengemukakan teori continuous conditioning. Ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah. Tingkah laku baik dapat diubah menjadi buruk atau sebaliknya. Yang ketiga, B.F. Skinner mengemukakan teori operant conditioning. Operant conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku operan yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Yang pertama, Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Kedua, Eusebel mengemukakan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajaran sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa atau advanced organizer. Yang ketiga, Jerome Bruner mengemukakan pre-discovery learning, mengemukakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan termasuk atau konsep teori definisi dan sebaliknya. Yang pertama, Abraham Maslow. 1. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan bersifat hierarki atau urutan tingkatan. 2. Bila seseorang telah cepat memenuhi kebutuhan pertama, barulah ia dapat menginginkan kebutuhan terletak di atasnya dan seterusnya. Ketiga, Maslow berfokus pada individu secara keseluruhan, bukan hanya satu aspek individu. Yang kedua, Arthur Wirecombs mengemukakan pertama, mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, pengalaman serta keaktifan siswa dalam proses belajar. Kedua, teori ini cocok untuk diterapkan pada pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Ketiga, indikator ini dikatakan berhasil apabila siswa merasa senang belajar, berinisiatif, terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Yang ketiga, Carl Rogers. Pertama, merespon perasaan siswa. Kedua, menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. Ketiga, berdialog dan berdiskusi dengan siswa. Tokoh-tokoh teori konstruktivistik. Yang pertama, John Dewey mengemukakan bahwa belajar bergantung pada pengalaman minat sendiri. Belajar harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa atau SCL Student Centered Learning dalam konteks pengalaman sosial. Yang kedua, Jean Piaget mengemukakan pengetahuan yang diperoleh merupakan hasil dari konstruksi pengetahuan awal yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru diperolehnya. Yang ketiga, Lev Vygotsky mengemukakan Zen of Original Development, bahwa kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu